اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا البيت الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا
البيت الذي يا للصفا والمنايا بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صلاحا وممساه ما يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يغنى 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 بالشفاعة من المختار في يوم لقيا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يورد الحب يسقي بالكاس من ماء حص في مصفى دائم وقف محلى حبيب القلب والله من سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا رتحا في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدرك 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 على من في قصيدة ومغناه أدرك
وأسماء يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وقريب قربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت أنتم حياتي أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي كخير قربي يا عزة الصلوات رحمة نصبت على القلوب حسبت بالحب والمناديل على
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita mendengarkan bagaimana tidur kita fi zikrillah, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengamalkan zikir sebelum tidur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita berzikir Allah sebisa kita. Kemudian hu kemarin. Hu itu maknanya dia. Artinya dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ada waktu akan saya jelaskan sisi lain lagi tentang hu itu ya. Tentang hu itu. Kemudian ada kesadaran mati dan hidup kita. Mati harus ada timbulkan kesadaran mati dan hidup kita di tangan Allah. Ya, mati dan hidup kita di tangan Allah. Kita hidup dengan hayat Allah. Kita pun masuk ke dalam ruang tidur kita atau masuk ke dalam kantuk kita yang terdalam sehingga kita tertidur pulas bersamaan dengan kesadaran kita hidup dalam genggaman Allah. Nah, minggu kemarin sudah disampaikan Allahu yatawaffal ampusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan setiap insan, setiap manusia hina mautiha wallati lam tamut, dan orang-orang yang tidak dimatikan Allah fi manamiha, dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka Allah pun menahan kematiannya pada saat orang-orang itu tidurnya. Jadi orang yang tidur itu dalam kematian sebenarnya satu langkah saja lagi sudah meninggal. Tapi karena Allah menahan pian, maka pian jadi hidup sekarang. Maka berilah kesadaran pada pian, Allah hayat, hanya Allah yang maha hidup. Nah, ini pelajaran pertama tentang bagaimana kita mati sebelum mati. Ya kah? Al-mautu qoblal maut, mati sebelum mati. Bagaimana itu? Belajar kita pada tidur kita, yang kita kenang, kita sadari pemilik hayat itu hanya Allah, pemilik hidup itu hanya Allah. Pantaslah Nabi SAW mengatakan ketika kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Nah, kalau bisa diterjemahkan lagi, tetapi kesadaran pian langsung dijelmakan dalam kesadaran pian hidup karena semata-mata hayat Allah, bukan karena pian sehat, tapi semata-mata karena hayat Allah. Bukan karena anjuran dokter pian panjang umur, tapi semata-mata karena hayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa yursilul ukra ila ajalin musamma, maka umur pian ditentukan oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Faqala fa'lam annal maratibal mazkurati la tahsilu illa bitaubatin nasuh wa bitalkin min ahli kama qala Allah taala wa aljamahum kalimatat taqwa. Ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ada ratib yang sudah masyhur disampaikan bahwa orang-orang yang ingin bersama Allah, orang-orang yang ingin bersatu dengan Allah, janganlah meninggalkan bitaubati, untuk selalu bertobat kepada Allah, karena tobat itu pintu menuju Allah. Tobat itu dari kata-kata taba, yakni kembali kepada Allah. Jadi lazimkan astaghfirullahaladzim. Beberapa kali sehari itu harus adakah? Wa fi hadisin sahih Imam Bukhari, Nabi SAW ada dua riwayat. Satu riwayat 100 kali beliau tidak kurang membaca dalam sehari. Jadi kalau habis sembahyang itu 20 kali dibaca, berarti 20 kali 5 100. Nah, istighfar 20 kali habis sembahyang. Dalam hadis yang lain 70 kali beliau tidak kurang daripada membaca istighfar. Nah, utamakan itu. Wa bitalkin min ahli, kemudian hendaklah pian membaca talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah,
tapi ditalkin oleh orang yang ahli, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kama qala Allah Ta'ala wa aljamahum kalimatat taqwa, maka lazimkanlah pada diri kalian kalimat-kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah bisyarti akzihi min qalbi naqiyyin, yakni dengan syarat mengambilnya dari hati yang suci. Kalau bisa dari hati yang suci. Maksudnya belajarlah talqin itu kepada orang yang memiliki hati yang suci. Sebenarnya talqin itu banyak kalau kita di kampung, kalau biasa membaca arwah, doa haul, talqin, kita biasanya ada yang gurunya la ilaha illallah, kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu lah. Nah, biasanya seperti itu. Maka kalimat itu termasuk adalah kalimat talqin kepada pian juga supaya belajar. Tetapi Syekh mengatakan di sini, taqyin mimma siwallah, seharusnya juga talqin itu pian dapatkan langsung dari orang yang mengingat Allah semata-mata. Artinya orang yang kalau kawat tingkatannya lebih tinggi daripada pian. Jaka kawat lah, jaka kawat. La kulla kalimatin tusma'u min afwahil awam, yang kebanyakan tiap-tiap yang kita dengar hanyalah ucapan la ilaha illallah dari mulutnya orang-orang awam. Ya kalau maksudnya kayak ini. Guru pian melajarakan, guru pian ini sendiri makom awam, pian menerima makom awam juga kayak itu. Nah, jadi awam itu harus pian. Nah, mun kawa supaya pian meningkat, guru pian mentalkin itu adalah dari orang yang lebih tinggi makomnya di sisi Allah. Bagaimana tahu makom awam dan makom kawas? Lihat jiwa seseorang. Bila jiwa seseorang itu makomnya hendak dapat surga lawan terhindar neraka, berarti orang itu makam awam. Tak peduli apakah orang itu orang awam maupun tuan guru yang lebih belah. Tapi makom kawas itu ialah tak peduli siapapun juga, kalau dia sudah niat mencari ridha Allah, berarti dia sudah di makam khawas. Itu menurut Syekh Ajibah. Wa in kana lafzu wahidan walakinnal makna mutafawati. Meskipun bermacam ragam orang mentalkin itu kepada pian, bermacam, tapi kalimatnya hanya satu. Bermacam ragam bentuk lirik dan nadanya, tapi kalimatnya satu, la ilaha illallah. Li'annal qalba innama yuhyiya iza aqazi bijari tauhid min qalbi hayyin. Maka hendaklah talqin itu diambil daripada hati yang hidup, yaitu hati orang yang hidup, daripada benih-benih bajrut tauhid, dari benih yang bertauhid kepada Allah, yaitu min qalbin hayyin, daripada hati yang hidup. Hari ini kita minta talqin non Habib la ilaha illallah 3 kali barang supaya kamu empati. Karena ini memang ada hadisnya. Nah, hadis. Karena mempadahkan hadisnya. Pikum bajrun kalimat wal bajru gairil balik la yanbut. Adapun bila pian menerima talqin dari hati yang tidak hidup, yang hati yang tidak hidup, minggu kemarin kan kita sudah belajar hati yang hidup itu bagaimana, maka zikir pian la ilaha illallah nanti di rumah tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, tidak akan subur. Kita perlu mendapatkan zikir la ilaha illallah ini menjadi hati yang subur. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, walidzalika bajrun kalimatut tauhid fil Qur'anil azim ahaduhuma, karena itu kalimat tauhid itu ada dua. Bil qauli jahiri, yaitu qaul jahir, seperti firman Allah, izaqila lahum la ilaha illallah, Quran surah As-Saffat, fahaja pihakil awam. Inilah kalimat orang awam, yaitu yang mereka hanya di mulut saja mengucap kalimat la ilaha illallah. Di mulut aja la ilaha illallah, hatinya sana kemari, hatinya tidak ma'rifatullah. Itu makam orang awam di sini. Wasani yang kedua, makrunu bil ilmil hakiki, yakni adalah pada rupa bil ilmil hakiki, yaitu orang yang menggunakan ilmu hakiki. Ilmu hakiki itu adalah ma'rifatullah. Maka kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah atau ajarkanlah kalimat la ilaha illallah, wastaghfir li janbika, dan minta ampunlah kamu kepada diri kamu,
walil mu'minina wal mu'minat, kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Talqin dari orang yang khawas ialah orang yang biasa zikir la ilaha illallah itu dihadiahkannya untuk orang-orang mukmin. Ya Habib. Nah, pian aku mau berzikir la ilaha illallah 100 kali, pian hadiahkan orang. Rajin orang kada akun kalau gitu. Apa udah aja. Uyuh-uyuh membaca zikir la ilaha illallah tapi dihadiahkan kepada orang lain. Nah, inilah masalahnya. Padahal rahasianya menghadiahkan bacaan itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Syiar Asrar, pian mendapatkan 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Manja abil hasanati falahu asyara. Siapa yang mendatangkan kebajikan, maka baginya asyara, mendapatkan 10 dari Allah Subhanahu. Jadi kalau pian menghadiahkan 100 kepada orang, ditalkinkan, misalnya ada orang meninggal dunia, pian zikirkan, pian tahlilkan la ilaha illallah la ilaha illallah 166 kali misalnya. 166 kali pian hadiahkan, pahala pian hadiahkan kepada sidin, segala hal kenikmatan apa yang ada dalam la ilaha illallah pian hadiahkan kepada sidin, rahmat yang ada pada kalimat itu kepada yang bersangkutan la ilaha illallah, maka Allah akan mendatangkan kepada pian 10. Berarti amalan pian jadi berapa dapat? 166 kali 10 berapa? 1.800-an kah? 1.800-an lah. Nah, mun 100 kali pian kali 10 dapat berapa? Nah, itu rahasia. Kalah pulang pian berzikir lawan orang. Orang 100 kali la ilaha illallah dapat berapa? Pahalanya 100 kali 10 10.000 lah. 10 1.000. Nah, dapat 1.000 kali 100 kali ya pian 1.000 dapat. Tapi lamunnya kada tahu 100 saja. Tapi kalau sudah tahu nah mempadahkan ini, nah ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani berapa dapat? 1.000 kali. Subhanallah. Untung ada pian hadir malam ini. Nah, kada hadir kada tahu. Ya, Pak. Oh, itu aja rahasia hadiah tuh. Nah, ya Habib lah. Nah, itu amalan Habib perencak ya Habib. Nah, orang meninggal, kada duduk seorang la ilaha illallah ku hadiahkan bagi seluruh kaum muslimin, atau la ilaha illallah ku hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita membaca ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Lalu kita baca Fatihah sekali, kita baca sama dengan 10 kali. Subhanallah. Untung mana kala? Nah kayak apa pian? Amalan hebatnya sudah 10 pian dapat. Nah, ulun bacakan lagi lah. Pahajat talqin bisababi nuzuli hajil ayat li ajit talqin lil khawas. Inilah sebab talqin itu diturunkan kepada orang khawas. Wa qala fi bustani syariah, di dalam kitab Bustani Syariah Syekh mengatakan awalu min man tamanna aqrabut tariq wa abdaluha wa ashaluha minan nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut kitab Al-Bustan Asy-Syariah, di dalam kitab itu kata saya mengatakan pertama kali ada sebuah hadis yang pertama kali yang berharap untuk mendapatkan takrir talqin langsung dari Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu itu Ali bin Abi Thalib panzarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, panazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam walaqana hajil kalimat salah samaratin summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Jibril summa laqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasulullah mendapat talqin langsung dari Jibril alaihissalam la ilaha illallah. Meskipun Rasulullah sudah bertalqin dulu la ilaha illallah, cuma formalnya digawi sidin. Formal itu paham lah apa istilah formal itu ya? Nah, model resmi juga nih, padahal di dalamnya sudah sidin la ilaha illallah, cuma supaya mengajarkan kepada kita Jibril datang la ilaha illallah. Jibril Ali rupanya tahu. Lalu Ali datang kepada Rasul menunggu, "Kenapa, Ali? Hendak minta talqin ya Rasulullah." No, Ali kemudian kepada para sahabat. Nah, fa inna fiha min qauli fiha lil hadisin sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah. Ini adalah perkataan Ali dalam kitab
Al-Anwarul Qudsiyah, Syekh Abdullah Asy'arani. Syekh Asy'arani mengatakan hadis itu ialah seperti kalimat diantaranya hadis, banyak hadisnya lah ini, ada 10 buah hadis ini. Salah satunya, qultu ya Rasulullah, ujar Ali kepada Nabi, ya Rasulullah, dalani ala aqrabit tariqi ilallahi azza wa jalla. Wahai Rasulullah, ajarkan, beri pangulun petunjuk supaya ulun bisa usul kepada Allah, supaya ulun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ali menantu Sidin nih. Mbah tu apa aja Sidin lawan Nabi. Wa abdaluha indallah, supaya ulun mendapat karunia dari Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bimadawati zikrillahi azza wa jalla, insyaallah sirran wa jahran, engkau akan mendapatkan zikir itu. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pijim makan mata ikam, bapijim Ali bin Abi Thalib. Nah, bapijim manalah hadis senang. Nah, bapijim Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengkaulkan kalimat la ilaha illallah. Ini kena Habib lah mempraktikkan Habib lah. La ilaha illallah bapijim Ali, lalu mempati Ali dalam waktu berpejam matanya. La ilaha illallah. Kemudian Nabi mengulangi lagi sampai 3 kali diucapkan la ilaha illallah. Nah, karena Habib menukankan kita supaya kita dapat langsung dari talqin Sidin Juriyat Rasul, supaya berkah kalimat la ilaha illallah, supaya kelihatan hasilnya. Iyalah, di rumah sudah tuh juajar la ilaha illallah nih, cuma kada paham. Pas mengucap la ilaha illallah keingatan mobil Mitsubishi malah. Nah, berarti kada berkah lagi masih. Nah, ini supaya berkah. Karena ujar Nabi, abdalu makultu ana wan nabiyun min qabli, la ilaha illallah, kalimat yang seabdal-abdalnya daripadaku dan para nabi-nabi sebelumnya, tidak ada lain kalimat kecuali la ilaha illallah. Subhanallah, ini kalimat ini luar biasa, kalimat la ilaha illallah. Karena itu bagaimana supaya kita minta talqin mendapatkan hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumalakana Rasul, setelah Rasulullah mentalkin Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah mengiau para sahabat. Nah, itu juga disebut oleh Imam Ahmad dan Al-Bajjar dan Imam At-Tabrani wa ghairuhum bi isnadi hasan, dengan sanad yang hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman mustami'an min ashabi, pada suatu hari Nabi mengumpulkan para sahabat. Hal fikum gharib, adakah orang asing di sini? Kedada aja sahabat, yakni ahli kitab. Kedada ya, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Pak Amara, kemudian Rasulullah menyuruh untuk menutup pintu. Qala, ujar Rasul, arpiu aidiyakum wa qulu la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada para sahabat untuk diikuti. Jadi boleh berjamaah, boleh sendiri. Hari ini kita mendapatkan talqin dari Habib lah, la ilaha illallah. Nah, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ikutilah. Wattabi'u la ilaha illallah. 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 Allah. Allah. Allahu 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 Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi'aqdi Bajri Tauhid, insyaallah mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan ya, segala keperluan dan hajat kita. Bi kalimatin la ilaha illallah wa akhiru hayatina, insyaallah pada akhir hayat kita bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bi ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi kita tutup. Kemudian fa ila ashabihi palakanahum jami'an, Rasulullah pun mentalkinkan kepada semua para sahabat seperti Habib tadi mengucapkan. Maka ada amalan bagi kita, la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu. Yang lebih bagus lagi, yang afdal, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian baru Allah Allah Allah, kemudian hu. Isinya nanti kita tentang hu itu nanti insyaallah sampai juga kepada sana makna hu. Sedikit lagi tentang hu. Hu itu kalimatul asli, adalah kalimat asli. Syekh Ibnu Arabi mengatakan di awal kitab beliau, fa'lam huwa lil makna huwa. Diambil daripada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dia. Siapakah dia itu? Dia itu adalah Allah. Qul huwallahu. Dia itu adalah Allah. Allah itu siapa? Huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Jadi di situ ada huwa. Jadi ketika kita menyebut hu, tergantung kepentingan kita. Itu kalau mau tidur, maka hayat Allah saja lagi yang ada. Tidak ada hayat selain hayat Allah. Tidak ada yang maha hidup kecuali karena hidupnya Allah. Seluruh alam semesta termasuk diri kita bergantung kepada hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pian hidup karena adanya hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pian sehat karena hayat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dapat? Hu adalah al-hayat dulu. Tapi banyak lagi tuh, macam-macam, cuma itu diantaranya dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan berkah kita daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.